Hai 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 Taurus, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Taurus ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita bakalan ngobrolin tentang Taurus selama 30 hari ke depan, apa yang akan ditemui, energinya seperti apa, apakah masih sama seperti bulan-bulan kemarin ya, oke? Well, ini sifatnya dari general reading, so belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. So be wise and be logic sayangku ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kesembuhan dalam segala bidang. Kesembuhan dalam hal finansial, sehat kembali keuanganmu. Kesembuhan dalam bidang percintaan, sehat kembali hubungan percintaanmu. Kesehatan dalam bidang kesembuhan dalam bidang mental, sembuh hatimu yang terluka, sembuh hatimu yang penuh dengan goresan-goresan, kesembuhan secara fisik. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Taurus 30 hari ke depan. Saya akan memulai dengan emosi Taurus saat ini, emosi yang dirasakan oleh Taurus saat ini. Oke. Ada beberapa Taurus yang sedang merasa kayak jatuh. Kehidupannya kayak jatuh, kayak terjun bebas gitu, dan itu sakit banget ya. Merasa kayak blok gitu ya. Kayak jatuh gitu. Entah dalam hal apa, mungkin percintaan, mungkin finansialnya, mungkin anything ya, banyak faktor di sini. Jadi kayak seolah-olah sedang berada di titik terbawah atau sedang berada di titik dasar. And Taurus bingung bagaimana cara untuk naik kembali, karena dilihat bahwa untuk kembali ke kondisi semula atau ke satu tujuan yang diharapkan itu cukup tinggi ya. Taurus sih, it's okay. Kita akan lihat peristiwanya satu persatu dulu, dan nanti kita akan lihat saran dari semesta untuk Taurus yang sedang merasa falling down. Oke, kita akan lihat. Oke, 30 hari ke depan. Membaca momen atau peristiwa selama 30 hari ke depan itu bukan hanya sekedar meramal prediksi masa depannya, tapi ada energi masa lalu yang terbawa atau energi sekarang yang terbaca. So, kita akan lihat. Jadi, maksudnya Bunda adalah jangan mengharapkan yang kayak semacam sulapan celing seperti itu. But still good things can still be happen. Heart to heart conversation, pembicaraan dari hati ke hati. Yeay, oke ya. Ini udah langsung ya untuk percintaannya. Ini ada couple, ada zomblo atau single ya. Zomblo itu temannya zombie. Sama-sama zoom soalnya. Oke, buat kamu Taurus yang couple, ini saatnya untuk kamu bicara dari hati ke hati dengan pasangan. Jadi kalau misalnya kamu memendam kejengkelan atau memendam satu perasaan apa, itu jangan cuma dipendam ya. Jangan cuma dipendam dan berharap bahwa pasangan kamu itu tahu apa yang kamu mau atau yang kamu harapkan. Ingat prinsip bahwa pasangan kamu itu bukan dukun ya. Jadi dia tidak bisa membaca hanya berdasarkan ekspresi, hanya berdasarkan perilaku kamu yang aneh. So it's time for you, waktunya buat kamu yang couple untuk bicara dari hati ke hati. Katakan aja apa yang kamu mau, katakan aja yang kamu rasakan. Dan ini khusus juga buat couple yang sedang mengalami masalah ya. Karena ego masing-masing hanya berpersepsi, dan tentu saja persepsinya buruk, karena kalau misalnya masalah atau berantem gitu ya, itu pasti persepsinya satu sama lain buruk.
Nah, ini waktunya kamu itu ngomong sejelas-jelasnya, "Aku tuh nggak suka kalau kamu begini gini gini gini. Perasaanku tuh seperti ini ketika kamu melakukan ini." Nah, itu ngomong ya sayang ya, ngomong. Jangan cuma pakai bahasa tubuh, tapi pakai bahasa manusia, karena pasangan kamu adalah manusia, bukan tumbuh-tumbuhan, oke? So, it's time for you untuk bicara ya buat kamu yang couple. Dan buat kamu yang jomblo, ya, buat yang sedang jomblo, Mmm, ini dalam waktu yang segera, tapi bukan dalam 30 hari ya. Bisa sih, cuman I think ini saya rasa ini bukan dalam waktu 30 hari ke bukan dalam waktu 30 hari ke depan ini, tapi ini segera. Jadi maksudnya selama 30 hari ke depan, kamu persiapkan diri kamu ya. So, apa yang kamu inginkan tentang cinta? Apakah kamu ingin dia kembali? Ataukah kamu ingin bertemu dengan seseorang yang baru? Ataukah kamu ingin segera mungkin bertemu dengan jodoh bisa? Ataukah kamu ingin si dia ini meningkatkan hubungan kamu ke taraf yang lebih serius, lebih tinggi? Nah, ini waktunya 30 hari ini bagus banget untuk kamu berafirmasi. Afirmasi bukan hanya sekedar kata-kata ya. Afirmasi itu perlu ada tekanan dirasa, perlu ada emotion di situ, energy in motion. Itu yang menggerakkan supaya apa ya, yang kamu ciptakan atau segala ya afirmasi-afirmasi kamu itu runtuh menjadi satu gelombang realita, ya. So, persiapkan diri kamu, maksudnya contohnya gini ya, mungkin kamu bingung gitu Bunda ngomong belibet. Misalnya begini, kamu pengen jodoh, oke. Ini udah deket nih, memang udah deket ya. Lalu kamu tinggal mengafirmasikan ini selama 30 hari ke depan. Ya, lakukan hal-hal, kalau misalnya kamu udah punya jodoh tuh gimana sih? Buat yang perempuan misalnya. Oh, kalau udah punya jodoh, udah punya suami, ini berarti tiap pagi bikin sarapan, right? Iya, kamu tiap pagi bangun, bikin sarapan, bikin teh. Buat siapa? Boleh buat kamu sendiri, boleh buat orang rumah. Tapi lakukan itu seolah-olah kamu memang sudah memiliki pasangan dan kamu serving dia, kamu service dia ya. Oke. Apalagi misalnya kamu sedang oh tapi ini cinta ya. Kamu berafirmasi dia kembali kepada pelukan kamu. Apa yang kamu lakukan seandainya dia kembali? Oh, kalau dia kembali, aku akan memperlakukan dia dengan lebih baik. Aku akan menghujani dia dengan pelukan dan ciuman. Nah, sementara orang yang belum ada, kamu boleh misalnya peluk, cium apa binatang yang di rumah, pet ya, atau siapa orang tua, siapa ya orang yang kamu sayangi gitu ya. Kamu boleh ekspresikan cinta gitu loh. Itu maksudnya. In very soon, so congratulations buat kamu para zomblo-zomblo, temannya zombie. Ya, karena sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu idam-idamkan atau yang kamu harapkan ya. Oke. Ada peristiwa apakah lagi selama 30 hari ke depan? Seven Chakra, Archangel Uriel. Cakra mahkota terhambat tersumbat. Appreciation, oke, ini kondisi jiwa, lebih bersifat kepada kondisi jiwa ya. Well, beberapa Taurus itu mengalami sumbatan di cakra mahkota. Jadi manusia itu punya 7 cakra utama. Ya, di sepanjang tulang punggung ini ya, itu cakra, ada 7 cakra. Dan cakra ketujuh adalah cakra mahkota, itu letaknya di daerah kepala sini ya, ada cakra mahkota. Dan ini tersumbat. Beberapa dari kamu mungkin ada gangguan di kepala ya, mungkin kayak pusing, migrain, terus kemudian nggak bisa mikir ya. Dicek dulu coba, siapa tahu otaknya lagi kamu gadaikan di rumah makan Padang. I'm sorry, no, it's only a joke, gitu, cuma bercanda ya, garing ya, ya nggak apa-apa. Oke, jadi ini ada sumbatan di cakra mahkota. Ya, beberapa dari kamu mungkin agak pusing-pusing, so antisipasinya adalah perbanyak olahraga supaya peredaran darah lancar ya sayang ya. Oke. Terus ya ini mungkin beberapa ide akan sedikit mampet buat kamu yang bekerja. Agak ide mampet ya, gimana nggak mampet ya, namanya ada sumbatan di cakra mahkota gitu ya. Agak a little bit mampet, but it's okay.
Nah, ini ada satu lagi nih, ini, beberapa Taurus merasa tidak dihargai, entah oleh pasangan, entah oleh atasan, entah oleh teman-teman. Kayak merasa nggak dihargai ya, ada perasaan seperti itu, dan itu bikin down ya, ini termasuk salah satu, emosi tadi yang falling down. Mengatasinya adalah dengan paradigma bahwa kamu adalah seseorang yang berharga, kamu adalah seorang pribadi yang tetap mulia walaupun orang merendahkan kamu, walaupun pasangan kamu menghina kamu, walaupun teman-teman kamu mungkin nggak nganggep kamu. It's okay, ya. Tapi atasi dengan paradigma bahwa kamu adalah pribadi yang berharga, kamu adalah pribadi yang mulia. Orang luar boleh beranggapan kamu apapun, anything, sakarepnya mereka. Terserah mereka whatsoever gitu ya. Tapi kamu sendiri, kamu harus bisa menempatkan diri kamu pada posisi yang utuh, pada posisi yang benar, yaitu kamu berharga. Ya, jangan menghukum diri kamu hanya karena pandangan orang lain. Oke, saya akan tarik satu kartu lagi. Well, beberapa Taurus akan melakukan traveling, perjalanan. Bisa jadi perjalanannya karena dinas atau memang menempuh perjalanan untuk satu urusan keluarga, atau bisa jadi sebuah pelajaran, sebuah aduh ya maklum ya, Bunda tuh suka kalau ngomong suka keliru-keliru gitu. Satu perjalanan entah mungkin liburan atau pindahan juga bisa ya. Buat beberapa Taurus yang hendak melakukan perjalanan, persiapkan segala sesuatunya. Jadi nggak ada yang ketinggalan ya, karena it's gonna be a real fun gitu. Maksudnya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan untuk Taurus, oke. Dan beberapa Taurus ada saran dari semesta untuk kamu lebih terkoneksi kepada alam. Belajarlah bercocok tanam, ya. Bercocok tanam. Apa sih Bunda ngaco aja ya, bercocok tanam kok sama kehidupan? Wait gitu lah. Ketika kamu terkoneksi dengan alam, tubuh kamu itu ngeset balancing sendiri ya. Balancing, kamu bisa grounding, terkoneksi dengan kekuatan alam, salah satunya bercocok tanam gitu ya. Kamu bisa terkoneksi dengan, jangan salah ya, alam itu energinya besar, ya. Tumbuh-tumbuhan, kenapa orang mereka mengoleksi kristal, karena mereka ngerti energi yang ada di dalam, apa ya, makhluk-makhluk tersebut gitu ya, barang-barang atau benda-benda tersebut. Ya, ini bukan sirik, no, bukan. Terkoneksi dengan alam bukan sirik sama sekali ya. Sirik kalau misalnya kamu minta uang ke batu-batu, nah itu baru sirik. Tapi kalau hanya sekedar terkoneksi itu bukan sirik sayangku. Itu adalah rebalancing, ya. Supaya karena kan kita bagian dari semesta. So, cobalah untuk terkoneksi dengan alam untuk membalancing diri kita sendiri supaya selaras dengan semesta. Oke? What else? Saya akan buka untuk energi yang mempengaruhi Taurus selama 30 hari ke depan. Energi yang mempengaruhi Taurus selama 30 hari ke depan. Oke. Beberapa dari kamu yang terjebak pada sebuah situasi, entah situasi apa. Tapi, situasi itu lumayan mengurung gitu ya, lumayan mengurung. Nah, ini ada saran dari semesta karena ini yang menaungi adalah planet Uranus, ya. Uranus, be open, terbukalah terhadap segala ide, terbukalah terhadap segala saran, terbukalah terhadap, segala kemungkinan-kemungkinan ya. Nah, dari situ nanti akan tercipta jalan. Ya, ini yang terperangkap entah dalam situasi apa, mungkin situasi hubungan yang tidak sehat, atau situasi mungkin hutang piutang, I don't know. Terbukalah terhadap segala ide, terbukalah terhadap segala kemungkinan, terbukalah terhadap semua, apa ya, segala
apa ya, pelajaran-pelajaran hikmah gitu ya. Nah, nanti entah bagaimana somehow semesta itu akan mengatur sehingga kamu bisa menemukan jalan keluarnya. Ada amin? Ada. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat kamu yang sedang mengalami fase-fase sulit di dalam kehidupan. Oke. And then nasihat semesta khusus buat Taurus yang merasa hidupnya sedang berada di dasar jurang. Taurus yang mungkin merasa kayak kehidupan kamu nih bener-bener yang kayaknya nggak semuanya tidak berjalan dengan yang kamu harapkan, tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kamu ya. Change, oke. Ya, buat kamu yang sedang merasa diri kamu ada di dasar lautan, dasar jurang atau apapun itu, lakukan perubahan. Ya, ternyata ini sebabnya ada satu penyebab di dalam jiwa, ya. Lakukan perubahan dan itu berkaitan dengan ego. Ini mestinya masuknya sesi coaching ya, artinya mesti dibedah satu-satu. Nah, misalnya begini, ini saya kasih tuntunan aja. Apa sih? Oke, misalnya kamu falling dalam hal apa? Falling down atau jatuh dalam hal keuangan. Oke. Nah, keuangan ini egonya apa? Nanti ketemu penyakitnya. Kemarin jatuh karena apa? Oh, karena ada ego ini pengen cepat kaya. Pengen cepat kaya karena apa? Karena serakah. Serakah karena apa? Oh, karena udah ngerasain kekurangan, ngerasain nggak punya duit itu sakit. Nah, ketemu kan di situ ya. Nah, ketika ketemu akarnya, oh ada keserakahan, ada keinginan untuk cepat kaya di sini, dan itu dirubah. Apa lawannya? Misalnya keinginan cepat kaya, oh berarti lawannya adalah bersyukur. Tersenyum, lakukan terapi senyum setiap pagi, senyum 20 detik misalnya. Lumayan lama loh itu. 20 detik senyum. Sekalipun senyumnya garing, enggak apa-apa, dilakukan aja. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya dalam hal percintaan, kamu merasa jatuh, ditinggal bolak-balik, di ghosting bolak-balik, kok ya mau gitu. Oke, lalu dilihat nih, penyakitnya apa? Ini coaching ya, udah sesi coaching. Penyakitnya, kenapa kamu selalu ketemu dengan lawan jenis yang brengsek gitu ya? Why? Why senma? Oh, ternyata tiap kali ada yang datang, kamu udah langsung mau aja nggak melakukan penyelidikan. Kenapa? Nah, itu bisa digali lagi, bisa dikejar lagi. Oh, ternyata karena kamu merasa kesepian yang begitu mendalam. Nah, rasa kesepian ini diatasi dengan apa? Rasa kesepian berarti diatasi dengan menerima kesendirian. Menerima kesepian. Enggak apa-apa. Ora popo. Sendiri tuh juga bisa bahagia. Lalu gimana bunda nanti kalau misalnya ke depan gak dapet jodoh? Ya semua kemungkinan diterima ya. Dan yakin aja. Artinya gini, ketika kamu menerima, accept, itu ada yakin kok. Ada keyakinan. Itu salah satu kuncinya atau parameternya adalah kamu merasa tenang karena di depan kamu baik-baik saja. Either ketemu jodoh atau enggak, kamu baik-baik saja. Dan kalau misalnya mau ketemu dengan jodoh, itu yakin tapi bukan cuma ngomong doang. Yakin yang dirasain dari dalam. Nah, gimana itu bunda? Ya, susah ya kalau kayak gini ya. Dirasain aja. Ya, percaya. Percaya saja bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang baik. Kurang lebih seperti itu ya Taurus ya. Itu hanya gambarannya. Oke, udah kebanyakan bunda cerita, bunda ngomong. Mudah-mudahan kamu gak bosen. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya ya. Bunda itu sering siaran live langsung. Apa? Kamu semuanya supaya bisa ikut menikmati readingan bunda ya sayang ya, oke? Well, Taurus, aku mendoakan segala hal yang terbaik selama 30 hari ke depan. I love you, Taurus. Bye-bye.